Semua staf dan karyawan di King Louis menunduk hormat ketika terdengar suara kursi roda didorong menuju lobi perusahaan. Kabar kehamilan Alana, sang pemimpin perusahaan yang sempat menjadi buah bibir tersembunyi di perusahaan, mampu diredam oleh berita bahagia yang disampaikan oleh Mark. Pernikahan Alana Kezia Louis dengan putra raja bisnis dari Indonesia, sosok rupawan Elang, selalu menjadi pusat perhatian. Beberapa kali terlihat berada di perusahaan ini. Mereka tidak menyangka bahwa pria itu yang pada akhirnya mendapatkan hati sang wanita arogan. Nona Alana sangat beruntung karena memiliki suami yang sangat tampan, maco, dan juga penyayang. Lihatlah betapa tuan muda Erlangga sangat menyayanginya, tidak membiarkan kursi rodanya didorong oleh asisten. Terdengar suara seorang karyawan perusahaan setelah Elang dan Alana yang didampingi oleh Mark menghilang dari pandangan mereka, dan yang mengejutkan ternyata ayah dari bayi yang dikandung Nona Alana adalah Tuan Erlangga, tetapi selama ini disembunyikan oleh Dr. Felix Orlando tambah seorang temannya. Menurutku di sini yang menjadi pahlawan dan benar-benar berhati malaikat adalah Dr. Felix. Kita semua tahu sejak dulu Dr. Felix selalu menjaga Nona Alana. Bahkan menurut beberapa staf yang sudah lama bekerja di sini, ketika Tuan Louis masih hidup, Dr. Felix itu yang mendampingi Nona Alana saat depresi karena patah hati. Seorang staf dengan pakaian yang lumayan cantik menambahkan kalimat itu dengan nada menggebu. Sepertinya ada yang hatinya sedikit sakit, gumam salah seorang di antara mereka. Patricia, kenapa sepertinya kamu tidak menyukai jika Nona Alana berjodoh dengan Tuan Muda Erlangga Danupraja? Bukan tidak menyukai, tetapi aku kasihan dengan Dr. Felix Orlando. Gara-gara pernikahan Nona Alana dan pria dari Indonesia itu, Dr. Felix memutuskan keluar dari rumah sakit King Louis, dan saat ini dikabarkan dia berada entah di mana. Padahal dia satu-satunya yang rajin cek kandungan. Meskipun belum menikah, wanita cantik bernama Patricia itu menggeleng samar seolah-olah dia merasa memiliki empati terhadap Felix. Jangan membuat gosip yang belum pasti kebenarannya. Jika Tuan Mark mendengar kita menggosipkan Nona Alana, matilah kita. Seorang pria muda memberi sebuah isyarat agar para wanita yang berada di tempat itu segera mengakhiri perbincangan hangat mereka pagi ini. Setelah melihat jam kerja segera dimulai. Sementara itu Alana sudah kembali ke ruang kerjanya di kantor ini. Gadis itu mengamati ruang kerja yang sudah ia tinggalkan selama beberapa hari. Jika dulu ia merasa kantor merupakan tempat hidup yang sangat nyaman untuknya, di mana ia bisa melupakan semua beban di hatinya dengan tugas-tugas kantor yang menumpuk, kali ini yang ia rasakan sungguh berbeda. Alana begitu malas untuk melihat tumpukan berkas di atas meja. Apa kamu baik-baik saja, sayang? Kenapa ekspresimu mendadak seperti itu? Elang sedikit terkejut melihat perubahan ekspresi di wajah istrinya yang terlihat muram dan seolah enggan berada di ruangan ini. Selama ini aku sangat menikmati pekerjaanku, melihat betapa kesejahteraan karyawan meningkat seiring dengan laba perusahaan yang tinggi, sebuah pencapaian yang seakan membuatku terhipnotis oleh kebanggaan atas hasil jerih payah dan kerja keras yang diwariskan kakek padaku. Alana menjeda ucapannya. Ada ribuan kata memberontak yang sebenarnya ingin ia ungkapkan saat ini. Betapa semua ini menjadi beban yang menghimpit hatinya. Aku merasa bosan dengan semua aktivitas ini, tidak pernah merasakan hati yang benar-benar senang ketika dolar demi dolar masuk ke dalam rekening. Semua bisa kubeli, kemewahan dan semua fasilitas yang ingin kudapatkan, tetapi jiwaku kosong karena sebenarnya
ini bukanlah kemauanku. Andaikan aku punya saudara laki-laki yang bisa kuserahi tanggung jawab ini, kamu bisa meletakkan tanggung jawab ini jika hatimu tidak menginginkannya lagi. Aku berjanji akan menjadi orang yang bisa kau berikan tanggung jawab itu. Elang berjongkok di depan gadis yang masih duduk di atas kursi roda itu, menatap netra berwarna coklat yang pagi ini menyimpan kemuraman. Elang tahu sebenarnya gadis ini sudah lelah dan bosan dengan semua rutinitas kantor, tetapi ia merasa harus bertanggung jawab dengan segala hal yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang bernaung dalam perusahaan King Louis dan menjalankan amanat kakeknya. Kakek memberikan tanggung jawab yang sangat besar padaku, El, mengupayakan kesejahteraan orang-orang yang telah membantunya mendapatkan dunia ini. Baru kali ini aku menyesal kenapa harus lahir sebagai cucu seorang yang memiliki banyak harta, ditekan untuk selalu menjalankan perintah mengenai pekerjaan dan dibatasi waktuku untuk sebuah kesenangan atau sekedar untuk berjalan-jalan. Gadis ini terlihat rapuh, berbeda dengan 6 tahun lalu saat pertama kali Elang melihatnya di kantin di depan kampus, begitu barbar dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi saat mengatakan tidak tertarik dengan dirinya, berkacamata tebal dengan pakaian konvensional. Hilangkan beban di hatimu, sayang. Tidak ada yang menekanmu saat ini. Kamu istriku. Tanggung jawab terbesarmu adalah untukku dan anak-anak kita kelak. Biarlah Mark yang menangani semuanya. Aku berjanji tidak ada yang akan terlantar percaya padaku. Pria itu menggenggam jemari istrinya, kemudian membawa Alana ke ruang meeting. Hari ini ia harus bertindak tegas. Alana tidak boleh berada dalam kondisi tertekan ketika sedang hamil. Gadis itu hanya perlu bahagia. Apakah kamu setuju jika aku katakan pada seluruh staf, jika pengelolaan perusahaan ini diserahkan kepada Mark untuk sementara waktu hingga nanti kamu memiliki pewaris? Dengan hati-hati agar istrinya tidak salah paham, Elang mengucapkan kalimat itu dengan pelan. Kenapa harus menunggu pewaris? Bukankah setelah melahirkan aku bisa lagi beraktivitas? Maksudku, aku masih bisa sekali-kali untuk datang ke perusahaan. Alana juga mengucapkan kalimat itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin jika Elang berpikir dirinya lebih mementingkan pekerjaan daripada mengurus ketiga buah hatinya yang tentu saja akan menyita banyak waktunya. Kita bisa membicarakan itu lain kali. Yang jelas saat ini dan untuk beberapa bulan ke depan sebelum melahirkan dan setelahnya, kamu harus istirahat dari pekerjaan dan berkonsentrasi penuh dengan kehamilanmu. Kamu tidak hanya mengandung 1 bayi saja, sayang, tetapi ada 3 bayi. Jadi aku tahu jika resiko mengandung bayi kembar lebih banyak daripada mengandung 1 bayi. Maaf Tuan, Nona, rapat akan segera dimulai. Mark menghampiri keduanya. Pria itu sedikit membungkuk hormat kepada 2 orang di hadapannya. Baik Mark, Aku hanya akan menyampaikan sedikit hal. Selanjutnya kamu akan memimpin rapat ini. Alana menatap ke arah suaminya seakan memberi isyarat agar Elang segera memindahkan tubuhnya di atas kursi rapat. Mengetahui isyarat istrinya, Elang kemudian menggendong tubuh Alana dan mendudukkan gadis itu di atas kursi pimpinan rapat. Seluruh staf yang ada di ruangan itu menatap takjub pada mereka. Terlihat sekali bahwa pria yang bergelar putra raja bisnis itu memperlakukan Alana Kezia Louis dengan penuh cinta. Selamat pagi semuanya. Maafkan atas keterlambatan 10 menit yang sudah saya lakukan. Suara gadis itu memenuhi penjuru ruang meeting. Elang tersenyum simpul. Keterlambatan 10 menit kali ini dilakukan oleh seorang gadis yang sangat membenci tindakan indisipliner. Elang masih ingat ketika gadis ini sangat marah ketika ia telah hadir 5
5 menit dalam acara meeting di perusahaan Fashion King Ara waktu itu. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu terkait keputusan yang sudah saya ambil dan saya pikirkan matang-matang. Sejenak suasana dalam ruang meeting itu mendadak hening. Alanah menarik sepanjang, kemudian menghembuskan dengan pelan terkait dengan kondisi saya yang sedang hamil dan akan melalui proses melahirkan beberapa bulan ke depan. Mulai hari ini saya umumkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan, segala hal yang menyangkut tentang pengambilan keputusan, saya serahkan kepada Tuan Mark. Tidak ada yang berani berbicara, semua orang sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Sejak dulu Mark dikenal sebagai pria yang menerima amanat langsung dari Tuan Besar Louis untuk mendampingi Alana, tetapi mereka tidak menyangka jika tanggung jawab dan jabatan setinggi itu harus diberikan Alana kepada pria itu. Nona, apa maksud semua ini? Apa yang Nona katakan tentu perlu dipikirkan kembali, karena saya merasa tidak pantas untuk mengemban amanat itu. Mark yang duduk tepat di samping Alana mencoba berbicara dengan nada lirih. Pria itu terkejut dengan keputusan Alana di hadapan peserta meeting kali ini. Apa yang sudah menjadi keputusanku sudah melalui pertimbangan Mark. Jangan membuatku kecewa dengan menolak apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku adalah pemimpin di perusahaan ini, sehingga titahku wajib untuk kamu laksanakan. Tegas dan tidak berbelit-belit, kalimat itu meluncur dengan lancar dari bibir Alana. Elang yang mendengar kalimat itu mengulas senyum lega. Pria itu tahu jika istrinya adalah gadis penurut dan akan mengambil keputusan yang tidak salah. Jika itu menjadi keputusan dan titah Anda, maka saya akan menerima tanggung jawab itu dan berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Jawaban yang keluar dari bibir Mark membuat seluruh peserta meeting saling berpandangan. Di antara mereka tentu ada yang kecewa, tetapi jauh lebih banyak dari yang merasa bahagia. Setidaknya pimpinan mereka telah menunjuk orang yang memang kredibilitasnya bisa dijamin. Maaf jika keputusan yang saya ambil tidak melalui rapat dewan direksi. Di sini terus terang saya menggunakan kekuasaan atas 70% saham yang saya miliki dalam mengambil keputusan. Lagi pula perintah ini tidak akan saya umumkan secara tertulis karena saya masih pimpinan sah perusahaan King Louis Company. Anda sudah mengambil keputusan yang sangat bijak, Nona. Hal ini tidak akan membebani saya di kemudian hari. Mark tersenyum penuh kebahagiaan. Nona mudanya sudah mengambil keputusan yang tepat untuk tidak mengumumkan serah terima jabatan ini secara legal. Sepertinya saya datang hari ini untuk menyampaikan hal itu saja. Selanjutnya rapat akan dipimpin langsung oleh Tuan Mark. Semoga apa yang terjadi setelah ini tidak mengurangi tanggung jawab kalian terhadap perusahaan, yaitu mewujudkan kemajuan perusahaan demi kesejahteraan kita semua. Alanah menatap Elang, memberi isyarat agar pria itu segera membawanya keluar dari ruang meeting. Mendadak perutnya sedikit mual dan ia membayangkan satu cup besar es krim vanila yang membuat pikirannya tidak tenang. Aku ingin ke perusahaanku. Apakah kamu ingin diantar pulang atau ikut denganku ke perusahaan sayang? Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Elang sendiri meninggalkan kantor pusat King Louis. Apakah aku boleh meminta sesuatu kepadamu, El? Menggigit bibir bawahnya setelah mengucapkan hal itu, Alana menatap lekat-lekat pada pria yang saat ini sedang mengemudikan mobil di sampingnya. Tentu saja, apa yang kamu inginkan? Elang sedikit menoleh, tetapi kemudian kembali berkonsentrasi dengan kemudi jalanan pagi ini cukup ramai, sehingga ia tidak ingin terjadi sesuatu mengingat saat ini Alana sedang bersamanya dengan membawa 3 nyawa yang lain. Aku menginginkan 1 cup besar es krim vanila. Pagi ini mendadak perutku mual dan ingin makan es krim. Alana menjawab ragu.
Gadis itu tahu, jika Elang belum tentu mengizinkannya makan es krim, pria itu terlalu protektif. Sejak tahu dirinya hamil, pun begitu pula dengan pengaturan menu oleh koki di rumah. Semua harus dipastikan dari segi kualitas, pemilihan bahan dan kandungan gizi di dalamnya. Kita bisa memesannya, tapi aku ingin memakan itu di kedai es krim di pusat perbelanjaan. Setelah gadis itu yang membuat Elang mendesis diri. Harusnya pria itu ingat jika istrinya ini adalah pemilik kearoganan yang mendarah daging. Tapi ini masih terlalu pagi. Apakah tidak akan aku sudah bertanya pada Dokter Lucia karena kamu pasti tidak mengizinkan? Elang mengedikkan bahu. Jawaban yang tidak mungkin dapat ia bantah karena Dokter Lucia sudah memberi izin. Hanya membutuhkan waktu 10 menit, Elang memarkir mobilnya di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. Pria itu mengeluarkan kursi roda milik Alana dan membawa gadis itu duduk di atasnya. Jika bukan kemauan baby triplets, aku tidak akan pernah bersedia mengabulkan permintaan konyol seperti ini. Tidak ada stand es krim yang buka di jam segini. Setidaknya harus menunggu beberapa saat lagi. Tetapi karena ini permintaanmu, aku terpaksa menyuruh Alex untuk menghubungi pemilik pusat perbelanjaan ini. Kapan kamu menyuruh Alex? Aku tidak melihatmu menghubungi asistenmu itu. Alana menautkan alisnya karena heran. Ia tidak melihat Elang menghubungi Alex selama mengemudi tadi. Aku menghubunginya dengan media telepati. Alana memutar bola matanya jengah ketika mendengar jawaban tidak masuk akal itu. Benar saja, ketika mereka tiba di lantai bawah tempat stand es krim berada, tempat itu terlihat baru saja dibuka. 2 orang berseragam membersihkan tempat itu. Apakah kami sudah bisa masuk? Elang bertanya kepada seorang gadis yang menyambut kehadirannya dengan sedikit membungkukkan badan, memberikan hormat. Silahkan Tuan Nona, tempat ini bisa Anda tempati saat ini. Gadis itu menunjuk sebuah kursi yang berhadapan dan dibatasi oleh sebuah meja kecil berbentuk bundar di tengahnya. Elang mengangkat tubuh Alana kembali, duduk di kursi kecil berhadapan dengan Elang. Gadis itu menikmati 1 cup besar es krim vanila yang sejak bangun tidur ingin ia nikmati. Membiarkan lelehan es krim mengotori bibirnya, Elang tersenyum bahagia melihat kebahagiaan di wajah gadis itu. Tiba-tiba, raut muka gadis itu berubah panik saat tatapan matanya menyorot pintu masuk. Suara gadis itu bergetar. Elang terkejut. Ada apa sayang? Aku seperti melihat seseorang mirip Kendrick Orlando dan dia menatapku, dirinya. Elang sedikit terkejut tetapi berusaha bersikap tenang. Pasti hanya mirip saja. Mungkin dia kan di penjara. Aku akan ikut ke perusahaanmu. Gadis itu membersihkan es krim di bibirnya dengan tisu di meja. Oke, itu lebih aman untukmu. Iya, maksudku aku bisa lebih tenang. Elang berusaha untuk menutupi kegelisahan di dalam hatinya. Mungkin ini sudah sebuah pertanda bahwa ia harus segera membawa istrinya ke Indonesia karena bisa saja Kendrick datang pada gadis ini untuk membalas dendam. Negara ini adalah negara orang lain dan Elang sadar ia memiliki batasan tertentu terkait tindakan yang akan ia lakukan pada pria itu nantinya.